Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Solehah. Bu Rene harap kalian selalu dalam keadaan sehat selalu, tetap ceria dan semangat tentunya ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 6 subtema 3, menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif. Menemukan informasi dari teks tentang energi alternatif ya. Informasi dalam teks dapat ditemukan dengan cara membaca secara cermat dan mencari kata-kata penting yang ada pada teks. Kata-kata penting yang ditemukan nantinya berkaitan erat dengan tema teks. Selain itu, informasi dalam teks juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, anak-anak, energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui ya. Energi alternatif diperlukan karena ketersediaan energi fosil sangat terbatas dan karena energi alternatif ramah lingkungan. Energi alternatif dapat diperoleh dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, energi bayu atau energi angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi air dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Energi alternatif juga dapat berasal dari makhluk hidup, yaitu biofuel dan biogas. Biofuel itu apa ya? Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti minyak tanaman jarak pagar dan kelapa sawit. Biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan baru. Nah, pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan cara melakukan wawancara. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan energi alternatif. Untuk kelebihannya, tenaga angin sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Untuk kekurangan dari pemanfaatan energi alternatif angin, yaitu kekuatan angin tidak selalu tetap ya anak-anak. Angin itu kan terkadang berhembus kuat, kadang tidak sama sekali ya. Jumlah energi yang dihasilkan jumlahnya menjadi tidak sama pada setiap waktunya. Menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Ingatlah kembali informasi tentang energi alternatif pada teks pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Pada teks tersebut terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah diketahui dan ada juga yang belum diketahui. Kata-kata penting yang belum kita ketahui maknanya dapat kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Nah, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu loh. Meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif. Meringkas teks ya dapat dilakukan dengan cara menentukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari teks. Nah, jadi anak-anak, ketika membuat ringkasan, penulis harus melihat dari teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok atau kata-kata penting yang diringkas.
Pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mandi, memasak, ataupun menyiram tanaman. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah para petani. Nah, anak-anak, siapa yang tahu kepanjangan dari PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, kegunaan turbin pembangkit listrik adalah menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Pemanfaatan air pada PLTA yaitu air derasnya itu berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik ya. Nah, turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk ya. Menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket ya. Informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menemukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Nah, sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin kita ketahui. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan teks merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Briket itu apa ya? Ada yang tahu? Soleh dan Solehah? Briket adalah bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak ya. Bahan utama pembuatan briket itu adalah batu arang atau arang kayu. Briket sendiri digunakan untuk menghasilkan energi panas dengan lebih ramah lingkungan. Menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif ya. Ada 3 langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks. Yang pertama, menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Yang kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Yang ketiga, membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, untuk pengetahuan bahwa biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Sementara biosolar adalah campuran solar dengan minyak tumbuhan. Biosolar dan biodiesel adalah contoh dari energi alternatif karena terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas yaitu dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kemudian penggunaan biogas selain ramah lingkungan juga relatif lebih murah tentunya ya. Tahap dalam proses pembuatan biogas yang pertama, kotoran sapi ditampung ya di wadah atau di drum besar ya biasanya. Terus yang kedua, kotoran sapi nantinya disimpan hingga menghasilkan gas metana. Kemudian yang ketiga, tahapannya yaitu gas disalurkan melalui pipa penghubung ke rumah penduduk. Dan yang terakhir, gas digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Reni cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya, anak-anak kelas 3C, silahkan dibuka pulpena 3C-nya halaman 162 nomor 1 dan 2. Dikerjakan di buku daring, nggak usah ditulis soalnya, itu tidak perlu, tapi ditulis keterangannya ya, halaman berapa gitu ya, biar Bu Reni gampang mengoreksinya. Oke anak-anak, terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.